Kekuatannya tak tertandingi, dia berani mengatakan bahwa dia ingin mengubur orang tuaku ke tanah. Aku tidak pernah bisa memaafkannya untuk ini. Aku hanya bisa menyalahkannya karena terlalu gila. Setelah mendengar ini, Yoshua buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan Renza, apa sebenarnya yang ingin kamu puaskan untuk membiarkan masalah ini pergi?" Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Aku mengatakannya. Saya ingin membalas budi orang lain dengan cara orang lain." Kebetulan dia mengambil inisiatif untuk membawa peti mati orang tuanya, jadi ini adalah penghinaannya sendiri. Dan aku bisa meletakkan kata-kataku di sini sekarang, tidak peduli apa yang aku ingin lakukan, kamu Yoshua, tidak bisa menghentikanku. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa bersaing denganku dulu. Jika kamu kalah, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyia-nyiakanmu dan membiarkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang tuamu dipukuli sampai mati seperti yang kamu katakan sebelumnya. Tubuh Yoshua tanpa sadar menggigil saat dia menoleh untuk melihat peti mati orang tuanya, dan kemudian ke Tama, hatinya abu-abu mematikan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan kedua tinjunya dan dengan ganas mengerahkan semua kekuatan internal di tubuhnya. Tepat ketika yang lain berpikir bahwa dia akan bergegas dan berjuang untuk hidupnya bersama Tama, Yoshua melepaskan ke-8 meridiannya dalam sekejap. Segera setelah itu, dia memuntahkan seteguk besar darah dan menatap Tama, berkata dengan lemah, "Bapak Renza, saya telah memotong semua meridian saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya hanya bisa menjadi orang yang tidak berguna tanpa kekuatan." Pada saat ini, ekspresi semua orang di tempat kejadian sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Yoshua, sebagai seniman bela diri bintang 8, akan sepenuhnya mengakui kekalahan dengan memotong meridiannya sendiri bahkan tanpa melawan Tama. Bahkan Tama sendiri sedikit heran. Dia mengharapkan Yoshua untuk bertarung sampai mati, tetapi yang mengejutkan, dia telah langsung memotong meridiannya sendiri. Pada saat ini, Yoshua sekali lagi membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah dan berkata dengan suara keras, "1000 kesalahan, ini salahku sendiri, aku mohon Tuan Renza untuk mengatur agar orang tuaku dimakamkan kembali. Dan saya juga mohon Tuan Renza untuk mengampuni orang-orang ini yang telah mengikuti saya dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Untuk diri saya sendiri, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya ingin bersujud sampai mati di depan Anda." Bagi Yoshua, dia sudah lama menyadari bahwa dia tidak mungkin menjadi lawan Tama, dan orang-orang ini juga tidak mungkin menjadi lawan Tama. Para pembantu di belakang Tama bahkan belum bergerak, dan pihaknya telah kehilangan 3 komandan pertempuran, belum lagi anak buahnya sekarang ditakuti habis-habisan oleh pria ini. Dan bahkan jika mereka masih berani melawan Tama sampai mati, mereka tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Kemungkinan terbesar adalah seluruh pasukan akan dimusnahkan. Pada saat itu, dia dan anak buahnya tidak akan terhindar, dan peti mati orang tuanya juga akan jatuh ke tangan Tama. Oleh karena itu, Yoshua memutuskan untuk mematahkan meridiannya sendiri dan bersujud kepada Tama, hanya untuk menyelamatkan peti mati orang tuanya dan juga membiarkan anggota front lainnya tetap hidup. Adapun hidupnya sendiri, dia sudah mengesampingkannya. Selama dia bisa memuaskan Tama dan membuatnya menyelamatkan orang tuanya dan anak buahnya yang lain, dia tidak akan mengeluh jika dia mati di sini. Chen Sucipto hampir pingsan saat ini. Dia masih berharap Yoshua menjadi pendukung kuatnya di masa depan, tetapi sekarang, Yoshua telah menghancurkan meridiannya sendiri dan menjadi pria yang hancur. Di pihak Tama, banyak orang yang merasa adegan ini sangat seru, tapi ekspresi Lina dipenuhi dengan sedikit intoleran. Dia melihat Yoshua tumbuh dewasa, dan melihatnya sekarang begitu sengsara, hatinya tidak bisa tidak bersimpati, dan bahkan berharap Tama akan bisa membiarkan ini pergi dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Namun, ketika dia memikirkan Tama sebelum Yoshua datang ke Gunung Der,
dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh memohon padanya, jadi dia tidak tahu bagaimana berbicara sekaligus. Pada saat ini, Tama tanpa ekspresi menatap Yoshua dan berkata dengan suara dingin, "Alasan kamu memotong meridianmu sendiri adalah karena kamu terlalu lemah dan ingin meminta maaf dariku." Tampaknya cukup berani, tetapi sebenarnya, itu hanya strategi patah pergelangan tangan. Yang kamu lakukan hanyalah menyelamatkan mayat dan peti mati orang tuamu. Aku tidak akan mengampunimu. Setelah mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Yoshua runtuh, dan dia membungkuk dengan keras, menjatuhkan kepalanya ke tanah. Pada saat ini, dahinya sudah penuh darah, dan beberapa gouges besar berdarah terus-menerus. Tetapi meskipun demikian, dia masih berdiri dan memohon dengan keras, "Tuan Renza, tolong selamatkan orang tuaku." Tama masih bergeming. Ketika dia mengangkat kepalanya, darah sudah mengalir di seluruh wajahnya, dan dia terus memohon dengan keras, "Tuan Renza, tolong bantu saya. Biarkan orang tuaku pergi." Tama tampak normal, tidak memandang Yoshua yang berlumuran darah sedikit pun. Lagi pula, Yoshua sebelumnya mengancam akan memar orang tuanya, jadi bahkan jika dia benar-benar mati di sini, Tama tidak akan memiliki simpati sedikit pun. Melihat ini, Yoshua sekali lagi membuat pukulan telak. Kali ini darah hampir menyembur keluar, mulutnya lemah hingga ekstrim berkata, "Bapak Renza, mohon tolong angkat tanganmu, selamatkan saya, orang tua saya." Ekspresi Tama masih sedingin es, membuka mulutnya dan bertanya, "Yoshua, kamu masih tidak mengerti situasinya? Apa yang membuatmu memintaku untuk mengangkat tangan? Apa yang membuatku ingin mengangkat tanganku padamu?" Yoshua melihat Tama tidak tergerak sedikit pun, hatinya pucat, tiba-tiba menoleh dan menatap peti mati orang tuanya dan menangis, "Ayah, Ibu, aku adalah anak tidak berbakti. Maafkan aku, maafkan anakmu, aku benar-benar menyesal." Pada saat ini, hidung Lina masam, benar-benar beberapa dari mereka tidak dapat melihatnya lagi, segera keluar dari kerumunan, menatap Tama, memohon, "Tama, demi Yoshua dengan tulus tahu salah, maafkan saja dia kali ini." Ketika Yoshua melihat Lina, dia langsung mengenalinya dan tercengang, "Bibi Hadid." "Bibi, kok kamu juga ada di sini?" Lina menatapnya dengan wajah simpatik dan menghela nafas. "Tama menyelamatkan saya dan Ayu sebelumnya. Kami mendengar bahwa Anda akan datang ke DR. Kami khawatir Tama dalam bahaya, jadi kami bergegas ke sini semalaman. Awalnya ingin keluar dari jalan kami untuk memohon posisi yang lebih tinggi, tapi tidak menyangka ternyata terjadi seperti ini." Air mata Yoshua benar-benar tidak bisa berhenti, berkata dengan tragis, "Maaf Bibi, karena telah memberi Anda masalah. Saya tidak meminta Pak Renza bisa membiarkan saya pergi, hanya saja dia bisa membiarkan orang tua saya pergi. 1000 kesalahan. Ini salahku. Aku tidak melihat benar dan salah, dan karena mementingkan diri sendiri, aku mengucapkan kata-kata liar. Akankah Tuan Renza mengampuni tulang orang tuaku?" Berbicara tentang ini, Yoshua menundukkan kepalanya, tersedak sampai beberapa gemetar berkata, "Saya juga tahu, Tuan Renza bagaimana memperlakukan saya pantas mendapatkannya. Bahkan jika dia ingin mengembalikan cara orang lain, tetapi juga aku yang harus disalahkan untuk ini, aku sangat siap. Tapi aku benar-benar malu pada orang tuaku. Bertahun-tahun saya tidak bisa kembali untuk memberi mereka kowoto dan membakar dupa. Sekarang saya akhirnya kembali, dan saya telah mengganggu roh mereka, memindahkan mereka keluar dari kubur, dan sekarang saya telah menyeret mereka ke tulang-tulang mereka setelah kematian. Aku benar-benar tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri." Zain menangis, berbalik, dan berlutut di depan Tama, memohon, "Tuan Renza, Yoshua telah membayar harga untuk kesombongannya, tolong angkat tanganmu dan lepaskan dia kali ini."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.